Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu yang saya hormati Bapak Dr. Baida, Bapak Dr. Mahfud Fahruzi, dan juga Bapak Dr. Solahuddin, juga teman-teman seperjuangan. Tetap semangat ya. Pada malam hari ini saya akan bacakan ringkasan hasil penelitian kami. Mohon maaf, saya buat seringkas mungkin. Pangapunten nanti kalau ada banyak kekurangan. Di sana. Ringkasan hasil penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Developer sesuai profesi saya atas wan prestasi perjanjian pembelian rumah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Latar belakang dari kupasan judul yang kami ambil adalah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, masalah yang timbul di masyarakat sekarang ini banyak merebak kasus perumahan dalam bisnis properti, yaitu perumahan pada dasarnya diawali dengan adanya ketidaksesuaian, rata-rata ketidaksesuaian antara bangunan perumahan dengan apa yang tercantum dalam brosur dan iklan berupa informasi produk atau dengan apa yang termuat dalam perjanjian jual beli yang ditandatangani atau disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian untuk rumusan penelitian berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah pertanggungjawaban developer atas wan prestasi perjanjian jual beli perumahan yang dilakukan antara developer dengan konsumen. Yang kedua, bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen perumahan jika dirugikan oleh pengembang perumahan. Kemudian untuk tujuan penelitian kami, satu, untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban developer atas wan prestasi perjanjian jual beli perumahan yang dilakukan antara developer dan konsumen. Yang kedua, untuk menjelaskan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen perumahan jika dirugikan oleh pengembang perumahan. Kemudian untuk rangka konseptual, yang pertama kami menggunakan teori tanggung jawab hukum, kemudian tinjauan tentang perjanjian jual beli, teori perlindungan hukum, dan yang terakhir teori wan prestasi. Untuk teori tanggung jawab hukum, menurut Abdul Qadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian. Yang ketiga atau C, tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian untuk ditinjau tentang perjanjian jual beli, terkait dengan jual beli ini ada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat diuraikan bahwa unsur perjanjian adalah sesuatu perbuatan, ada dua orang lebih, perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Kemudian untuk bahasan kesimpulan terkait masalah bahasan bahasa lain, temuan penelitian apa itu? Masuk kesimpulan Pak G. Pak Badut. Oke, kesimpulannya. Mawon. Untuk kesimpulannya, tanggung jawab yang harus diemban oleh developer atau pengembang perumahan jika barang dan atau jasa yang cacat telah sampai pada konsumen dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Jadi kita harus memberikan ganti rugi
atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha lain selain tanggung jawab mutlak. Jadi kesimpulannya bahwa di sini adalah antara konsumen dan user, jika terjadi permasalahan, developer harus berani memberikan ganti rugi. Pokoknya seperti itu dari penelitian kami. Karena tidak ada pasal khusus di sini. Kami tidak menemukan pasal khusus dalam rangkaian penelitian kami karena di properti itu human error-nya luar biasa. Jadi, poinnya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah jika terjadi permasalahan, terutama user tidak puas atas apa yang dia dapatkan, yang dilakukan developer adalah memberikan ganti. Kesimpulannya ngaten, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat semua. Yang terhormat Bapak Haji Dr. Nurbaidah, yang saya hormati Pak Dr. Solendin, yang saya hormati Pak Dr. Mahfud Farasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya. Tesis ini saya kasih judul pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemberi jaminan fidusia alias debitur dalam perjanjian pembiayaan bermotor pada perusahaan pembiayaan One Prestasi pada PT SGWF Multifinance Indonesia di Kediri. Rumusan masalahnya, bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur yang One Prestasi dalam pembelian kendaraan roda 4. Berikutnya, bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur yang One Prestasi dalam pembelian kendaraan roda 4. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur yang One Prestasi dalam pembelian kendaraan roda 4. Berikutnya, untuk menganalisa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur yang One Prestasi. Berikutnya langsung ke hasil penelitian. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemberi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan yang One Prestasi pada SGWF Multifinance Indonesia di Kediri. Ada 3 debitur yang saya teliti, namanya Fuad Afandi, lalu Agung, lalu Muslimin. Dari 3 debitur yang saya teliti, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur One Prestasi dalam pembelian kendaraan roda 4 adalah sebagai berikut. 1. Huruf A. Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku. Lalu berbentuk kertas
kertasnya terdiri dari satu dokumen, ada yang ditandatangani dan ada yang tidak. Perjanjian di keduanya tidak dilakukan di depan notaris. Perjanjian tersebut menggunakan klausula baku. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas dalam pengungkapannya. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum dan seterusnya. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Kalau ada pertanyaan monggo. Ikan cepat ikan bagus, makin cepat makin bagus. Monggo. Ada dari audien?